Oke, silakan duduk. Pada kiri kanannya dikatakan salam, salam hari Minggu and salam kemenangan untuk dimulainya minggu yang baru, minggu besok. You know, tomorrow is Monday. Ya, hari Minggu, kalian yang dari di Bali sangat-sangat enak sekali ibadahnya Sabtu, so you can really have Sabat di hari Sabtu sampai Minggu jam 6 sore, and hari Minggu di Israel is hari kerja di jam 6 ke atas. Karena hari pertama mereka bukan pagi hari tapi jam 6 sore. So saya mau bagikan, kita lanjutkan pelajaran kita dari puasa Daniel. Siapa yang masih bertahan di puasa Daniel? Angkat tangannya, saya mau lihat orang-orang yang bertahan di puasa Daniel. Oke, are you excited? Kamu rasa ada perubahan di dalam dirimu? Ada? Nomor 1, timbangannya berapa? Apa? Oke, siapa yang turun? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tambah naik? Siapa yang gak angkat tangan? Ya gak angkat tangan, memang gak angkat tangan. Right? So I'm so happy. Tadi pagi saya karena saya merasa kok badannya enteng. Semuanya orang yang puasa Daniel tidak ada masuk konsumsi sama sekali daging dan gula-gula. Pasti badan kamu akan rasa enteng. That's just bottom truth secara biologis. Nothing wrong about it, nothing new about it. So saya berdoa pada kalian semuanya. Buat Oma Korat tiap hari juga puasa Daniel buat dia sih. Karena dia gak makan daging. Hidup dia untuk, kalau mami saya makan itu kebutuhan. Kalau kita masih kenikmatan, betul atau tidak? So suci kan. Berapa dari kalian makan itu masih kenikmatan? Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Siapa yang masih kebayang-bayang mau makan apa siang hari ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Just show. Orang yang angkat tangan sangat agamawi. Orang yang angkat tangan, orang yang jujur. Dan hari ini kau akan harus berubah. So apa tujuan doa dan puasa selama 21 hari? Ada di PowerPoint-nya, Sony, I don't know what number is that. Nomor 4. Apa tujuan doa dan puasa selama 21 hari? 100% untuk mencari Allah dengan segenap hati supaya Anda akan berjumpa dengan Dia. Dan saya mau kasih tahu pada kalian ya, kalau kamu tidak ada kekristenan tanpa perjumpaan dengan Tuhan, that's just nonsense. Okay? Kalau engkau baca Alkitab pun harus berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah firman. And nothing to do, tidak ada urusan dengan memuaskan intelek kalian sama sekali. Kalau masih mau cari tahu, ini apa, that's not the way it works. Seluruh pembacaan Alkitab keluar dari haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kamu gak lapar akan Tuhan, roti surga itu, kamu gak haus akan kehadiran Tuhan, bagaimana bisa ketemu Tuhan? Karena kehausan adalah bicara mengenai kehadiran Dia. So when you study the Bible, kamu mesti make sure you are in His presence. Kamu ada di hadiratnya. Kalau tidak ada di hadiratnya, ini hanya logos. Kata-kata hitam putih membosankan karena Alkitab ini gak ada gambar, gak ada foto. Sama sekali. So you can be so bored and thinking you are safe kalau kamu mati di kayu salib. Kalau kamu mati, pasti kamu ke surga. Saya sebagai gembala, sebagai rasul, saya gak mau loh jaminin kalau kamu mati. Gara-gara kamu daftar anggota gereja GGA, kalau mati pasti ke surga. Who am I to guarantee you? Bukan saya yang garansi kamu. Mestinya yang punya surga, yang punya nyawa kamu yang garansi. Karena kapan kau mati itu juga kedaulatan Dia ambil nyawa kamu. Betul apa tidak? Whoever dream, orang lagi liburan ke Kanada, keliling mau ke Alaska, di tengah jalan lagi mau nyanyi puji-pujian, ketabrak, patah batang otak langsung mati. Whoever dream. Mestinya semua kematian, mestinya semua kecelakaan dipakai kalau sampai beritanya sampai ke kita, itu dipakai untuk peringatan bagi kita. Are we ready to face death? Kita siap gak sih menghadapi kematian? Life is not without limit loh, life is limited. Karena Musa berkata, engkau memberikan kepada kita usia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Apakah itu limit? Of course there's a limit. Kita bukan Tuhan loh. Never believe what the devil said to you. So di Nehemia 1 ayat 4,
ini pegangan saya yang luar biasa. If you want to see change in you, supaya ada dampak ke orang lain, ketika aku dengar berita buruk itu dari teman-temanku, sementara aku jadi juru minum raja di istana, aku duduk, meaning Nehemia berdiam di hadapan Allah. Aku menangis, berarti Nehemia merasakan pilunya hati Tuhan. Aku berkabung, I'm grieving. Grieving beda sama sorrow. Berduka beda sama sedih. Kalau berduka itu sesuatu hilang. Kalau sedih, berita sedih aja. Nggak beruntung. Tapi kalau sampai berkabung, berduka, something is gone. Sesuatu, makanya pelajarannya namanya grief and loss. Tidak ada grief tanpa loss. Beda sama sorrow. Okay? You turn my sorrow into dancing. Dari sedih bisa menjadi menari. And aku berkabung selama beberapa hari. That means tidak ada kondisi kita berdoa pada Tuhan dalam sekejap kelar. Kayak doa kita sebelum ibadah. Doa sebelum latihan, main musik. Kelar, pas beres. Gitu. I mean you are deceived, right? Itu betul-betul pola pikir yang ditipu setan 100%. Tuhan gak bisa dipakai, Tuhan gak bisa diatur. Tuhan hanya bisa dia jadi partner. He wants us to walk with him. Dan aku berpuasa berarti tahan nafsu. Dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Berarti dia ngingetin dirinya bahwa Allah kita tuh ada di alam semesta. Semua apa yang di bawah alam semesta ini, apa yang sedang rame di sepanjang jalan Kuningan, dari Menteng sampai Kuningan, semua Tuhan lagi nonton. So aku berpuasa dan aku berdoa di hadirat Allah. So problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan tanpa mencari Tuhan. Anda bisa buka Alkitab, ngikutin semua Alkitab yang diajarin, tapi kalau kau tidak di hadirat Tuhan, tidak ada satupun yang akan menjadi pengertian, menjadi berkat, menjadi pewahyuan bagi kita sama sekali. Tidak boleh, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan sementara kamu di tengah masalah. Yang dicari nomor satu, the presence of God. Saya nggak tahu kamu nyari presence of God, mau nyanyi, mau pakai tape, mau pakai apa, I don't care. Tapi orang tidak akan nyari hadirat Tuhan kalau hatinya nggak lapar dan haus. So Nehemia, perhatikan, ini pegang kalian semua, this is philosophy. Dan kalau Anda nggak ngikutin apa yang diajarkan di perjanjian lama, maupun perjanjian baru, maupun Daud, maupun Daniel, semua orang-orang Joshua, semua orang-orang yang melakukan yang sama. Ritmenya kok sama semua. Nehemia tidak langsung memanggil rapat eksekutif. Kalau dengar berita, oh si Anu gini-gini loh. Si Anu gini, kita rapat, kita mesti ketemu orangnya. No, it doesn't work like that. Sebelum sesuatu disampaikan ke seseorang, you better be praying first. Sampai kamu kecap dan ngelihat sendiri dan merasakan sendiri hadirnya kedagingan dan hadirnya roh jahat di kehidupan seseorang. Karena tidak dapat masalah itu diselesaikan pakai kemampuan dan otak kita. You know the kingdom of God, kerajaan surga gak pakai otak kita loh. Otak itu mesti disetir sama firman Allah. And firman Allah yang bisa nyetir otak kita adalah firman yang diwahyukan di dalam hati kita. So if you don't have the belief, kamu gak ada rema di hati. Apa yang Tuhan ngomong, kamu gak lihat apa yang Tuhan katakan. You must see what he's saying. Otak kita gak akan mau berubah. Bagian yang paling sulit diubah adalah pikiran kita. So nomor satu, tidak ada langsung rapat eksekutif. Nomor dua, Nehemia gak turun tangan sendiri beresin masalahnya. He doesn't take matters into his own hand. Nomor tiga, tidak ada analisa masalah. Yang ada cuma berbicara kepada Tuhan. So looking up to God, Mazmur 121 ayat 1 dan 2, ini pegangan kita. Kemudian pada waktu kita sebelum kita doa untuk orang lain, untuk suatu situasi, kita justru doa buat diri kita dulu sendiri. Look within, respon Nehemia yang kedua, Nehemia pastikan hatinya bersih. Kita gak bisa doa syafaat buat orang yang kita kesel. Kok gak berubah-berubah sih ini orang? Kok gak melakukan apa yang dia mesti lakukan sih? Buat apa didoain? Imanmu zero. Karena yang ada emosi ngamuk. So Nehemia pastikan hatinya bersih. Dan dia mengakui dosa pribadinya dan dosa umat Tuhan. Kita identify problem di GGA, problem aku.
Bukan problem kerselnya siapa. Bukan problem orangnya siapa. Problem di GGA, problemnya aku. Sampai kalian memiliki hati seperti itu, you don't have love. Kamu tidak ada kasih sama sekali. Dan tanpa kasih, absolutely tidak ada iman sama sekali. Buka Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Komponen daripada faith itu apa? Bukan menggelegar. Komponen daripada faith, Galatians 5, 6. Beautiful scripture. Oke, kita baca Galatia 5 ayat 6 dulu. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, Yesus, Anda renungkan ya, kalau baca jangan cepat-cepat karena saya nggak butuh dibacain kalian. Saya suka tegur jemaat Tuhan kalau baca cepetnya nggak keluar asal kelar. Saya bilang aku nggak buta huruf loh. Aku bisa baca sendiri loh. Tapi kalau kamu disuruh baca dan perkatakan it's for you, not for me. Dan perhatikan baik-baik. Bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam mana? Nggak ada di gedung ini, nggak ada urusan sama gedung ini. Bisa di CCU, bisa di ICU, bisa ada di penjara, bisa ada di restoran, wherever you are. Yang penting kamu berada di dalam Kristus. Alias you are in the presence of God. Sehingga sinyal-sinyal daripada frekuensi panca inderanya roh kita tajam. Karena dari semua 9 karunia yang paling penting bagi kita adalah karunia discerning of spirit. Karunia mengetahui roh apa yang hadir di sini. That's the most important thing. Discernment is the gift of knowledge. Kalau itu nggak bekerja, you just as blind as anybody in the world. Sebuta orang yang non-Kristen. Cuma yang sana nggak pernah mengalami lahir baru, yang sini pernah. Oke? Saya mengatakan sesuatu di Kayap yang bikin Catherine melotot dan bertanya tadi malam sebelum dia tidur. Saya senang kalau saya ngomong sesuatu ada orang nangkep dan tergugah, gelisah hatinya. Selama di pesawat, biarpun ngorok tidur, tiba mendarat, tiba di rumah, ini apa sih yang ngomong kayak begini? Yang saya ngomong kemarin di Kayap adalah, pada waktu kamu lahir baru, jiwamu belum berubah. Petrus lahir baru, terima Roh Kudus secara pribadi, dihembus oleh Yesus. Tapi dia setelah Yesus bangkit dari mati, dia tetap kembali mancing ikan. Dia lupa panggilan Tuhan. Di Lukas 5, aku akan jadikan kau penjala manusia. Dia balik lagi mancing ikan. Dan dia punya pengaruh yang luar biasa, seluruh muridnya ikut. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri pada Petrus. Untuk dia tahu, aku hidup. Kemudian Yesus balik ke surga pada hari Isa Masih. Kemudian turunlah pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Karena kemarin topiknya baptisan Roh Kudus. Begitu Roh Kudus dicurahkan, tidak pernah satu hari Petrus kembali mancing. Petrus berubah menjadi rasul yang menakutkan kerajaan setan. Dan Catherine bertanya, maksudnya kita lahir baru kita nggak berubah? Baru lahir mau berubah apa? Kamu cuma tahu Tuhan ada. Kamu cuma tahu aku percaya Yesus. Kamu cuma tahu Yesuslah Tuhan. Above that gak ada perubahan. Kalau ini gak usah ditanya kan. Orang GGA baru 10 tahun bertobat mengaku Yesus lahir baru pakai sertifikat bahasa Islam. Bisa murtad lagi kan? Bisa kan? And they don't change. Bahkan lebih mendunia daripada jadi orang rohani, becoming spiritual. Hanya baptisan Roh Kudus that you have to experience daily, day by day. Baptisan Roh Kudus tidak bisa cuma sekali. It's not a history. Itu bukan sejarah dibikin. Baptisan Roh Kudus adalah komitmen kita sendiri untuk minta diisi Roh Kudus oleh Yesus sendiri. Hanya bisa Yesus yang lakukan, tidak ada pendeta bisa lakukan. Every day. Karena lambang Roh Kudus adalah oli. Oli sama bensin beda ya. Oli itu penggerak spare part, penggerak alat-alat spare part dari mobil. Bensin bahan bakar. Dan kalau olinya kurang, olinya kering. Karena oli kalau dipakai menguap. Makanya bisa jadi hitam oli itu dari kuning. Dan kalau tidak diganti, mesinnya nggak jalan, alat rodanya nggak jalan, remnya nggak berjalan, semuanya nggak akan berjalan. Same thing, you are paralyzed as a Christian, you cannot do anything. Day by day, kamu tiap hari datang kepada Tuhan, Sabat adalah baptisan Roh Kudus.
Karena kamu gak ketemu siapapun, kamu hanya ketemu Yesus. Gak mungkin Yesus gak berhembus pada kamu. Gak mungkin, karena dia alam semesta ini penuh sama napas Allah kok. Jadi kamu gak usah pakai doa puasa 10 hari, gak perlu. Itu hanya pertama kali sebelum Pentakosta. Sekarang Roh Kudus ada di bumi, kalau enggak orang gak bisa lahir baru loh. Orang gak bisa pelepasan loh. Kita gak akan ngerti firman tanpa Roh Kudus. Ada amin? So kita kalau baca Alkitab hanya bagi orang yang hidupnya di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Roh Kristus. Barang siapa tidak memiliki Roh Kristus bukan tidak dimiliki Allah. Roma 8 ayat 9. You are not, you don't belong to Jesus. Kalau sampai kamu gak dipenuhi Roh Kristus, kamu bukan milik Allah. Kalau kamu mati hari ini, kamu kemana? Hanya karena dia matinya di dalam gedung mereknya GGA, langsung kamu pasti ke surga. Are you sure? Kalau ada waktu bertobat seperti pencuri itu di Kalvari. Kalau nggak bertobat bagaimana? Hanya pertobatan loh yang bikin kita keselamatan ke surga. Nothing else. How we live, bagaimana kita hidup menentukan kita destiny-nya kemana. Saya ulangi ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, nggak ada di dalam gedung ibadah. Hal bersunat atau tidak bersunat nggak punya sesuatu arti. Lu mau sunat kelamin nggak sunat kelamin terserah lah. Ya, yang penting hatinya disunat. Tetapi yang penting apa? Hanya, lingkari kata hanya, the only one, faith that works with love. Iman yang bekerja dengan kasih. So I don't believe that you have faith if you don't have love. Orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus, pasti hidupnya dengan iman. Gak mungkin enggak. Kasih itu tidak bisa dicerai sama iman. Karena iman adalah seorang pribadi. 2 Korintus 4 ayat 13. Kalau mau mujizat besar-besaran, kalau mau jadi kaya raya, cepat uang datang, sakit cepat sembuh, semuanya cepat sembuh, man, you better live by faith, man. Mendingan kamu hidup dengan iman dan tidak dengan materi, tidak dengan materialisme. 2 Korintus 4 ayat 13, anak-anak GGA mesti hafal ini. Katakan sama-sama, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Katakan sama-sama, apapun yang disebut roh adalah pribadi. Punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. So iman adalah seorang pribadi. Makanya Ibrani Roma 10 ayat 17 di Alkitab bahasa Inggris, now faith is, iman adalah. Sekarang, kalau bahasa Indonesianya enggak ada, bahasa Inggrisnya ada. Now faith is. Sekarang iman adalah. Now faith is itu Ibrani 11 ayat 1 ya. Dan kemudian dikatakan di Roma 10 ayat 17, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Iman datang, berarti iman punya kaki enggak? Kalau enggak datang, kalau enggak muncul aja nyemplok gitu, tiba-tiba jatuh gitu loh, kayak toket copot dari plafon gitu loh. No, faith comes. It comes, it goes. It comes, it goes. Bisa datang, bisa pergi. So if you stay in the presence of God, kalau kamu berdiam di hadirat Allah, and Allah adalah kasih, correct? Betul? 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Efek dari day by day is love. Efek day by day is love. The love of God is so immense kepada diri kalian. Itu efeknya. And because of that love, kamu berubah. Kenapa kamu berubah? Kamu respon apa yang Allah lakukan. Anak kalau disayang, dikasih, pasti responnya berubah loh. Walaupun liarnya kayak setan. Betul apa tidak? So if you are injected, infused by the love of God day by day. Apalagi kalau melakukan breath prayer day by day. Nggak mungkin kamu nggak berubah. Dan itu yang bikin setan betul-betul hancur. And naik di 2 Korintus 3 ayat 17. Hanya di halaman yang sama. If you are the same Bible with me. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada. So kapan orang Kristen berkemenangan? Kalau punya karunia-karunia, pada waktu kamu berdiam di dalam hadirat Allah. Dan hadirat Allah sama Roh Kudus, sama Roh Allah, Roh Kristus itu sama. It's the same thing, itu identik kayak itu.
And ayat 18, buktinya day by day merubah kita. Buktinya. And watak kita berubah. Ayat 18. Dan kita semua, ingat ya, ayat 17, Tuhan, Tuhan adalah Roh Kristus, betul? Roh Kudus, betul? And di mana ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kristus, sama nggak tuh? Sama, identik. And di mana ada Roh Allah, berarti Allah Trinitas, di situ ada freedom. Freedom to worship God, freedom to love God, freedom to obey God, freedom mentaati firman, freedom to enjoy God. Nothing I have to. Gak ada lagi keluar kalimat, aku mesti doa, aku mesti baca Alkitab, aku mesti puasa. Gak ada, aku mesti. I gladly spend my days. I gladly bow my knees before the Lord. Tidak ada harus sama sekali. Oke, jadi kalian yang tidak angkat tangan waktu saya bertanya, masih menikmati puasa Daniel? Kamu ragu-ragu angkat tangannya? Tidak angkat tangan? Well, because you have to. Karena kamu mau melakukan firman tanpa hadirat Roh Kudus, ya terang setengah mati. Kalau bisa tanpa Roh Kudus, ya buat apa kamu butuh Yesus dong? Because Filipi 4 ayat 13 ngomong apa? Cepat buat. Aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang menguatkan aku. Kekuatannya dari Kristus, bukan dari kita semua. Aku biasa kok intermittent fasting. Jadi kalau 21 hari ya gampang, masih makan 3 kali men. Udah gitu makannya pecel terus. Pecel gado-gado terus, pakai saus kacang terus. Bukankah itu sedap? Siapa yang gak suka saus kacang? Siapa yang gak suka peanut butter? Elvis Presley mati karena kebanyakan makan peanut butter and jelly sandwich. Overweight, kolesterol tinggi. Jadi jangan Daniel fast bikin kamu kolesterolnya naik loh. Because itu gula and kacang. Hari ini makanannya pecel. Terakhir, sebelum selesai puasa Daniel. Habis ini enggak ada lagi kacang. Yang ada cuman sop, bening, dan sayur mayur. Ayat 17, 2-3. Sebab Tuhan adalah roh. Kenapa sih saya ajak kalian berpuasa? Supaya kamu tahu Yesus tuh lagi mengalami apa sih 40 hari sebelum dia disalibkan. Dia lewatin apa aja sih? And this is the time kamu meditate on the gospel. Bukan puasa untuk latihan aja. No. Kita kalau nggak berjalan di jalan salibnya Yesus, kita nggak tahu loh dia ngalami apa. Dan bagaimana kita mau sangkal diri pikul salib? How do you carry your own cross? Kalau tidak mau puasa. Daniel sejak muda 17 tahun atau 15 tahun dipilih sebagai tangan kanannya Raja Babel. Bersama 3 temannya. Sudah biasa nggak makan daging. Bahkan ditantang 10 hari. Kasih tahu sida-sida, kasih tahu Raja. Supaya kamu gak mati dibunuh. Karena saya tidak mau tunduk. Buktikan, uji kita berempat. Makanya kalau mau kuat di dalam Tuhan, jangan sendirian. Mesti punya teman. Always have a friend. Always have a support system. Syadak, Mesak, Abednego, Belshazzar. Belshazzar itu Daniel. Dia ajak teman-temannya. Dan dia tantang sida-sidanya dengan sopan, dengan penuh kasih. Aku tantang kamu, coba deh. Dari kita berempat dibandingin semua yang mau diuji sama Raja. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling sehat, siapa yang paling keker setelah puasa 10 hari. Semua yang lain makan anggur, makan daging di mejanya Raja, kecuali 4 anak ini. Hanya makan air, minum air dan sayur. Ternyata 10 hari kemudian badan mereka lebih keker, lebih berotot. Dan lihat, dengar ini, hikmatnya 10 kali lebih cerdas. Dari orang yang percaya mesti makan protein, mesti makan telur putih, mesti makan telur kuning. Biar otaknya hidup. Tetap tanpa Allah, tetap tidak akan hidup otaknya. 4 anak ini di antara banyak orang yang dipilih dalam 10 hari. Allah memberikan kasih sayang pada mereka. Satu hal hebat dikagumi orang, satu hal dicintai oleh Tuhan secara langsung. Kamu mesti renungkan Daniel pasal 1. Kalau mau baca Daniel mesti komplit semua buku. This is for us. Gak bisa kutip ayat cap-cip ke dalam kuncup terus mengerti semua konsepnya. Yang benar aja. Orang Kristen itu terlalu jaim.
Terlalu jaim. Kita pikir hanya tahu kutip ayat, dapat pewahyuan, langsung sudah ngerti semuanya. I think we are crazy. You know? Itu orang gila loh. Kalau asumsi sudah paham Alkitab. And then orang gila juga kalau sudah ditegur baca Alkitab, gak baca Alkitab, terus kita ketawa-tawa. I think you're numb. Udah manusia rohnya, hatinya udah, nuraninya udah kebal. Ketawa di tempat yang salah. That concerns me. Di ayat 18, setelah kita berhadapan dan bertemu dengan Roh Allah, tujuan puasa Daniel ketemu sama Allah. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa yang bikin Tuhan adalah Tuhan itu kemuliaan. Dengan muka yang tidak berselubung, seperti Musa. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya mau kasih tahu pada kalian semua ya. Kalau kamu suka baca buku Keluaran, siapa yang suka dengan pribadi Musa? Siapa yang bangga sama pribadi Musa? Enggak ada. Hollywood bangga loh. Karena Hollywood bikin film tentang Musa. Dan kamu gak angkat tangan. Kalau kamu gak bangga sama Alkitab, kamu bangga sama siapa? Berarti you're not proud of God, you know. Musa pada waktu pertama kali di Keluaran 3, diundang Tuhan untuk menjadi utusan Allah balik ke Mesir. Tempat di mana dia bertumbuh dewasa masa mudanya di Mesir. Sebagai orang yang Stefanus khotbahkan di Kisah Rasul 7. Orang yang sangat berhikmat, fasih berbicara, lancar berbicara, dan penuh hikmat, penuh pengertian, tajam kalau ngomong. Kagum sekali. Saya baca di situ, saya tulis seperti mirip kayak Bung Karno. Jago Bung Karno pidatonya. Tetapi pada waktu dia ketangkap bahasa bunuh orang Mesir, dia kabur seperti gak punya efek, gak punya pengaruh terhadap Ramses, terhadap ayahnya, terhadap putri Firaun, nothing. Dia kabur sampai hilang identitasnya. Yang dia bawa cuma tongkatnya, tongkat gembala, lambang daripada otoritas dia, siapa dia, masa lalunya dia, masa kecilnya dia. Tongkat orang Yahudi ada ukirannya. 40 tahun kemudian Tuhan menampakkan diri dalam semak duri berapi tapi gak kebakar semaknya. Anda mau tahu itu semak duri berapi yang ada apinya tapi tidak kebakar itu lambang siapa? Lambang kita. Kita bisa dipenuhi Roh Kudus tapi kita tidak berbeda. Kita tidak beda wujud, tidak beda pribadi, tetap pribadi kita muncul. Sehingga orang gak ngeliat orang Scooby-Doo di situ. Tahu Scooby-Doo? Tahu manusia Scooby-Doo? Tahu Scooby-Doo? Kamu tahu gak Scooby-Doo siapa? Dog. Orang weird. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus di gereja langsung begini-begini. Saya bilang itu waras apa enggak sih? Oh, Roh Kudus lagi sama saya, dangdut di situ sendiri. Mengganggu orang yang dengar khotbah loh. Rebah terus itu sendiri. You know semua tanda-tanda Roh Kudus itu tunduk kepada orang ya. Nubuat itu bisa dihentikan loh, tergantung dari nabinya. Karena Roh Kudus nggak liar, dapat diatur. Renungkan, semak belukar yang berapi tidak kebakar. Wujud semak tetap ada, wujud manusia tetap ada. Hanya karena ada Roh Kudus nggak bikin kamu jadi weirdo. Orang nyentrek super holy. Nangkep ya? Get the message. So dia berjumpa dengan Allah. Dia berjumpa dengan siapa? Kenapa kamu puasa Daniel? To meet with God. Karena hanya pada waktu kamu ketemu Tuhan, kamu tahu. Dan tahu. Tidak usah dikasih tahu. Dan tahu. Apa yang Allah sedang kerjakan di kamu. Dan apa yang Allah mau kerjakan di kamu. Dan apa destinimu. Gak perlu pendeta menerjemahin. You know that you know. Wanita Samaria 5 kali cerai, 6 kali yang ke-6 kumpul kebo. Tahu dan tahu. Waktu berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Jam 12 siang. Selesai ketemu sama Yesus, dia balik ke kampung Samaria. Satu Samaria bertobat semuanya. Right? Gak ada orang ketemu Yesus gak berubah sama sekali. No way man.
Kuncinya kekristenan is not attending church. Kuncinya adalah dalam satu gereja kamu ketemu sama Tuhan kamu. Kalau tidak ada kerinduan itu dan useless gerejanya. So Musa mendapat tugas, divine assignment. Balik lagi ke Mesir. Kamu gak usah takut, Firaun yang pernah tahu lu bunuh orang sudah mati. Sekarang ada Firaun baru yang gak pernah kenal, gak pernah tahu siapa kamu. Dan so dia pergi, tapi dia minta tanda-tanda ajaib. Dan Allah berkata, I will be with you. Aku akan besertamu. Day by day menjamin kamu, God is with you and you are with God. Dan dia butuh tanda-tanda ajaib, mujizat yang gila-gilaan. Baru Musa yakin, God is with me. Kalau enggak dia enggak tahan bertemu dengan 3 juta orang-orang yang luka batin, mental disorder, sakit mental, sakit jiwa, yang kejam, yang pahit, yang cuma tahu horor dan tidak tahu apa-apa lagi. Sesudah itu, di Keluaran 33, coba buka Keluaran 33. Musa berubah. Setelah Harun, kakaknya, imam besar Israel, membuat, what do you call it? Lembu tuangan emas. Murka Allah turun, 10 perintah Allah batunya dibanting. Kemudian Musa mesti melanjutkan perjalanan menuntun 3 juta orang sakit jiwa semua masuk tanah perjanjian. Saya mesti tahu pada kalian semuanya ya. Kalau Anda cari gereja yang semua orangnya pinter-pinter dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan kaya-kaya, penampilannya kece-kece semua. Dan semua summa cum laude lulusannya, saya kasih tahu pada kalian, itu tempat ahli filsafat, bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan isinya ada orang sakit jiwa. Karena Yesus datang untuk menyembuhkan jiwa, bukan menyembuhkan ekonomi kamu, bukan menyembuhkan kekayaan harta pribadimu. Tuhan gak interest sama uang kamu. Karena semua uang itu miliknya dia. Karena apa yang kau kerja keras, banting tulang, beli-beli, semuanya ciptaan dia. He is the provider. Dia bisa ciptain burung puyuh di tengah padang gurun loh. Dia bisa kasih daging, dia bisa kasih susu, dia bisa kasih roti, dia bisa kasih tepung di tengah padang gurun. So Tuhan gak butuh ahli nutrisi, Tuhan gak butuh orang-orang kaya, dokter-dokter nutrisi, Tuhan gak butuh agroculturist, tidak butuh. Dia bisa ubah batu menjadi penyembah-penyembahnya. Tinggalin Tuhan sebagai pencipta and leave him like as a creator and don't touch him. So, apapun yang kamu jiwanya banting untuk day by day setengah mati untuk berada sama Tuhan, malas gak keruang. Kenapa? Sibuk. Karena bos gue ngomong gini, bos gue ngomong gini. Suatu hari bosmu gak ada loh. Nanti kamu akan tahu kamu sibuk buat siapa selama ini. Yang di tengah semua itu, sakit hati luar biasa Musa. Apalagi kakaknya sendiri yang bikin lembu tuangan emas. Kakaknya yang bikin percabulan, bikin pesta orgi, pesta free sex di depan lembu tuangan emas. Dari emas yang Tuhan sediakan dengan menggerakkan orang Mesir, dijarah kekayaan Mesir dalam satu malam untuk bangun tabernakel. Kakaknya pakai bahan tabernakel buat berjinah dengan menyembah berhala. Kakak darah daging sendiri. Anda siap-siap ya, kalau keluargamu sendiri bikin kamu murtad loh. Bahkan bikin satu gereja murtad semuanya. Apa yang ada di Alkitab bisa terjadi siapa aja. Jangan kaget, kok kakak sendiri kayak gitu? Berarti keluarganya gak benar. Apa yang kurang benar sama Harun, sama Miriam, sama Musa? Tiga-tiganya dipenuhi Roh Kudus. Tiga-tiganya kenal Tuhan. Kalau kamu hidupi day by day, kamu tahu apa yang Tuhan kerjakan di kamu. So di Keluaran 33, perikopnya judulnya apa tuh? Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Keluaran 32, lembu tuangan emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. So Allah ngomong ke Musa. Sama dengan Allah ngomong ke saya. Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lingkari kata sumpah.
Hanya orang sempurna berani bersumpah. Sumpah itu sesuatu yang dijanjikan dan tidak bisa dibatalkan. Itu sumpah namanya. Makanya kamu jangan berani-berani cerai kalau udah kawin. Karena kamu sudah bersumpah di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan Tuhan. Suka dan duka, mati, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sedih atau bersuka cita, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Perkawinan hanya bisa mati kalau ada kematian. Perjanjian itu. Sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti sampai hari ini akan tetap terjadi enggak? Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Pasti gak Israel punya negeri? Punya dong, 1948 kan diakui oleh dunia, oleh PBB. Bendera Israel naik kan, the Star of David, right? Jadi Alkitab ini udah digenapi belum? Of course, Israel itu negara yang dibangun atas dasar Alkitab yang kamu pegang. Makanya kalau kamu gak suka sejarah Israel, something is wrong with you. Karena semua kerohanian kita berpusatkan pada Israel. Jamnya kapan Yesus datang? Israel pusatnya. So if you don't care about Israel, you don't ever pray for Israel, there's something wrong with your spirituality. Apostol nggak pernah kasih tahu, ada di Alkitab. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ini tanah Israel di mana Yerusalem berada sekarang, Bethlehem berada sekarang. Dulu tuh miliknya orang-orang ini nih. Kenapa kok disingkirkan sama Tuhan? Karena mereka bejat, jahatnya luar biasa. Mengerikan dan tidak manusiawi. Mereka yang bikin pesta orgi dan homoseksualitas dan doa di depan patung mereka sampai telanjang bulu, sampai free sex dengan pacar, dengan imam homo, imam lesbian, maupun heteroseksual. Kalau mau tahu kenapa Tuhan singkirkan mereka, mesti tahu sejarahnya. Tuhan bukan babi buta membunuh orang. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ternyata semua kekayaan materi adanya di tengah-tengah orang berdosa. Betul apa tidak? Anda mau lihat kehebatan dunia, mau lihat kehebatan Sodom Gomora, mau lihat kehebatan daripada tanah yang Lot pilih, isinya orang-orang Sodom Gomora. Sedangkan Abraham memilih tanah yang arsiteknya, pendirinya adalah Allah. Tapi enggak kelihatan apa-apa. Hanya tanah kering kerontang. Karena di tanah kering kerontang itu di padang gurun, Abraham ketemu Tuhan. Apa itu EHS? Apa itu retreat? Apa itu sacred rhythm? Apa itu hidup bersama dalam Kristus? What are these books sebetulnya? What are these books? Ini buku yang membawa kamu ke padang gurun untuk bertemu dengan Tuhan. These are the book yang akan membuat kamu di padang gurun kamu ketemu dirimu sendiri. Yang 100% masih kedagingan. Supaya kamu bisa ditransformasi. Meninggalkan, melepaskan kedaginganmu. Dan pakai manusia ciptaan barunya. Tanpa padang gurun, it will never happen. Di padang gurun, pangeran putri Firaun menjadi a nobody. Namanya Musa. Tapi di padang gurun, a nobody become somebody. So kalau kamu mau menjadi pemimpin yang somebody, yang mau ngontrol, mau ngatur, mau berjaya, make sure your life is in the padang gurun. Bukan di hotel bintang 5. Bukan di kafe-kafe. The presence of the Lord, di mana Tuhan transform kamu untuk menjadi utusannya Dia. Lanjut ayat 3. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Orang-orang Belanda bilang koppigheid. Brutal van de brutaliteit. Bastard semuanya nih. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bisa enggak Tuhan enggak kepingin dekat sama kamu? Kamu bahasa ini mesti takut loh. That God actually can depart from you. Menjauh dari kamu loh. Aku gak mau, gue gak akan temenin lo Musa. Karena orang-orang yang kau pimpin ini, dengarkan ya kata-katanya si Allah ya. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu.
Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Kalau enggak habis loh, binasa. Binasa itu bukan mati jantung ya. Binasa itu terputus dari Allah. Udah pasti tempat satu-satunya yang putus dari Allah namanya neraka. Allah enggak ada di neraka. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu. Orang tegar tengkuk bisa terancam loh. Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Terang aja nggak pakai perhiasan. Udah dibakar semua jadi lembu. Ayat 5, katakan sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu. Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Aku mau nonton, gue mau ngapain sama lu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan sama sekali sejak itu. Sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Itu ruang maha suci itu. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan itu yang di luar perkemahan. Anda bisa gambar ya, 3 ruangan daripada tabernakel itu. Apabila Musa pergi keluar ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Dan masing-masing di pintu kemahnya dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Untuk memberikan darah, kalau enggak bisa punah mereka semua. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turun tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya, artinya Tuhan menerima korban dosanya mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, katakan sama-sama ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Anda mau tahu siapa yang akan jadi penerus pemimpin GGA? Orang yang hidupnya kayak Yosua. Bukan orang yang lulusan STH, MTH, yang pelayanannya, pengalamannya sudah 50 tahun di gereja-gereja. Tapi orang yang hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Inilah penerusnya Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku. Dengerin ya kata-kata Musa ini. Dia ngobrol sama Tuhan kayak orang dialog, kayak sahabat loh. Memang engkau berfirman kepadaku di ayat 1 tadi. Suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku loh. Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bangsa ini umatmu loh. Kalian ngerti gak sih maksudnya? Itu bangsa mau dibunuh Tuhan loh. Tuhan hanya mau hidup sama Musa loh. Dan Tuhan mau bikin keturunan dari Musa. Bukan dari Abraham. Di situ Musa nego sama Tuhan. Berani tukar pikiran, berani tukar keputusan, berani tukar firmanmu Bapak, Tuhan Allah Israel. Nanti orang Mesir ngomong apa? Dan Allah bertobat gara-gara perkataan Musa. Nanti Anda baca sendiri di rumah ya. Ayat 14. Lalu Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi antara Musa sama rakyat Israel dibedain loh ya. Berkatalah Musa kepadanya, katakan yang keras, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Membimbing siapa? Apa bedanya aku dan kami? So Musa berdiri sebagai pengantara, sebagai agen yang berperang bagi orang-orang bajingan tegar tengkuk itu.
Apakah Musa mengasihi jiwa mereka? Apakah Nehemia mengasihi jiwa orang Israel? Apakah Daniel mengasihi jiwa-jiwa orang Israel yang bajingan, yang bikin dia sampai hilang keluarga, hilang harta, hilang aset, jadi budak, jadi tawanan di Babel, dan hilang semua pas balik ke Yerusalem udah 100 tahun tinggal mati loh. Bisa nggak sebetulnya Daniel pahit sama orang Israel? Gara-gara lu tau gak, gue jadi hilang keluarga gue semua loh. Gak ada. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, hatimu mesti bersih. Karena iman bekerja dengan kasih. There's no blaming game di dalam arena hadirat Tuhan. Betapa kita mesti bersih hatinya, isn't it? Makanya Daud kalau berdoa, selalu dia ngomong, uji hatiku. Kalau kau lihat hatiku serong, tunjukkan aku ke jalanmu yang benar. Karena kalau hati kita tetap serong, kasih karunia Allah gak akan turun pada kamu lagi. Ulangi lagi ayat 15, 2, 3. Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu. Ditekankan gak? Itu rakyat punya siapa tuh? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Apa bedanya Kristen sama agama lain? Apa bedanya Kristen tulen, bukan Kristen agamawi dengan agama lain? Hadirat Allah beserta kita. Itu adalah aset paling mahal dari orang Kristen. Bukan jam Rolexmu, bukan mobil BMW-mu, bukan rumah mewahmu, but the presence of God is with you. Karena kalau kamu lihat apa yang terjadi di NTT, Anda lihat YouTube-nya? Kalian melihat jalan dari Kupang ke Soe, ketutup sekarang karena gunungnya pindah. Terblok total. Never happened before. Saya ada videonya, gunung pindah. Di NTT. Turki, 2 kali 7,6, 7,8. Langsung aftershock. Tidak ada kematian mengerikan. Itu bunuh, itu ngubur massal tuh. Puluhan ribu yang ketangkap 33 ribu sama 28 ribu luka. Yang total berapa? Hanya Tuhan yang tahu. So kamu bikin identitas kartmu. Aku anak Allah, oleh sebab itu Allah besertaku. Dan aku hidup di beserta Allah. Kalau kamu gak berani declare itu, you are not. Kamu bukan. 2023 jemaat GGA harus hidup di dalam hadirat Allah. Kamu tidak hebat, kamu tidak bagus, kamu tidak perfect. You are only right before God if you are in the presence of God. Di jam kerja, di WC, di kamar mandi, waktu nyetir mobil, waktu lagi masak, you are in the presence of God. Baca bukunya Brother Lawrence, Practicing the Presence of God. Sebagai koki di biarawan di Prancis. Buat saya, bisnisku selalu bergaul dan bicara sama Allah. I have a soul conversation with God. Apakah aku lagi motong ayam, aku lagi ngiris bawang, I am in the presence of God. Aku di hadirat Allah di dapur seperti aku berlutut di kamar doaku. Kalau kita belum sampai normal seperti itu as our habit, our usual lifestyle, then we are not a Christian. Saya kasih tahu pada kalian, ini Injil sesungguhnya. Ayat 16. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tapi jawabnya Musa, show me your glory. Show me your glory. Allah tetap nego. Aku kasih karunia padamu, Musa. Hadiratku sama engkau. Tapi dia tidak pernah mau mengakui 3 juta orang Israel itu. Dan Musa berkata,
you show me your glory. Keluaran 3 pertama kali balik ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia minta hadirat Allah menyertai dia dan dia minta tanda-tanda ajaib. Di usia tuanya dia. Pada waktu dia sudah musim masuk orang Israel setelah 40 tahun muter-muter di padang gurun itu. Dan dia siap membawa masuk orang Israel. Dia cuma minta satu. Just show me your glory. Kamu gak beserta aku, buyar semuanya. Kalau kalian belum punya pendapat seperti ini. Dalam kehidupanmu day by day bersama Tuhan. Kalau aku gak sehari sama Tuhan. Hancur hidupku. Then you don't know. You don't have relationship with God. Kamu gak punya hubungan sama Tuhan at all. Kamu gak bisa bilang kamu anak Allah. Allah sudah selesaikan kamu anaknya. Tapi you don't live it. Kamu gak hidup di dalam kehidupan anak Allah. Show me your glory. Dan pada waktu kalian hidup dalam the glory of God, kamu akan diubahkan dari glory ke glory. Semakin serupa Kristus. Dalam kemuliaan, dalam glory yang semakin bertambah. Dalam kemuliaan yang semakin bertambah. Lanjutin dong tuh, ayat 17. Kita sudah di 17 tuh, Sony. (18) Katakan sama-sama semua. 2, 3. Tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Balik di 2 Korintus 3 ayat 18 tadi. Sama gak tuh? So bahan bensin, bahan kehidupan, bahan dasar fuel orang Kristen. Kalau kamu Kristen tulen loh. Adalah hidup dalam kemuliaannya. Hidup dalam hadiratnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan pribadi Allah, betul. Dengan muka yang tak berselubung, bisa lihat kemuliaan Allah face to face loh. Seperti Musa sampai turun dari gunung Horeb mesti pakai selubung loh. Dan menyilaukan orang-orang berdosa itu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi gak mungkin bisa dimuliakan Tuhan, dapat kemuliaan Tuhan kalau gak ada bersama Tuhan dong. Yang adalah roh. Maka kita mau berubah gak karakternya? Mau berubah gak seperti karakter Kristus? Kita baru bisa diubah, yang ngubah juga Roh Kudus, bukan kita berubah sendiri. Ya, gue akan sabar. Ya, gue gak gitu lagi. Bohong, kamu tidak akan bisa berubah. Kamu akan tetap sama seperti yang kamu berusaha melakukan pada orang lain. Kita diubah kalau di dalam kemuliaan Allah. Dan kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti gradasi kamu hidup dalam hadirat Allah akan bertumbuh dari hari ke hari. Gak mungkin orang melakukan day by day gak berubah sama sekali. Mustahil. Allah sangat menghormati orang yang menghormati dia. Buka 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 verse 30. Tuhan itu gak susah. Sangat-sangat gampang. Mana mungkin dia nyelamatin kita, dia kirim Yesus, kita dipersulit ikut Tuhan. Gak mungkin dong. Gak sinkron sama karakter dia. Ayat 30, 1 Samuel 2, dua kalimat terakhir. Satu, dua, tiga, empat. 4 kalimat terakhir. Dari paragraf ayat 30, baca dari bawah. Kalimat keempat. Kalimat keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini kalimat ketiga. Oke, kalimat ketiga dari bawah. 1, 2, 3. Mulai sebab. Oke, katakan sama-sama. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang menghina aku, akan. Anda mau tahu Imam Eli menghina Allah bagaimana? Dia tidak menegur anaknya yang berzinah di bait Allah. Kau lebih menghormati anakmu daripada aku. Kamu tahu anakmu berzina, kamu tahu anakmu tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Kamu tahu anakmu gak beres hidupnya. Dan kamu takut menegur dia. Dan Allah berkata, nanti kalau kamu baca ayat 29, 28. Kamu lebih menghormati anakmu dari aku. Kamu telah menghina aku. Orang kayak begini ada kemuliaan Allah apa tidak? Imam Eli sama anak semuanya, nama familinya mereka hilang dari permukaan bumi. Tidak boleh dicantum lagi dan tidak diingat lagi dan tidak ada keturunan Imam Eli menjadi imam lagi. Muncullah
imam baru namanya Samuel. Makanya kelahiran Samuel sangat-sangat profetik. Sangat-sangat on time kairosnya Tuhan. Kita balik ke PowerPoint. So selama 21 hari kita dedikasikan doa dan puasa. Minta kepada Roh Kudus untuk nguji hatiku. Hati-hati ya, kamu hanya ngomong dan puasa Daniel, bingung pesan menu loh. But you don't even really talk about kok hati kita berubah loh. Aku lebih dekat sama Tuhan, aku lebih takut sama Tuhan loh. That's supposed to be the result. Kalau benar-benar puasa itu dilakukan. Ini bukan tahan lapar, bukan gak makan, gak minum. Doesn't mean that. Masih makan, masih minum kok kalian. Boleh makan nasi kok. Hanya tidak makan daging atau dessert atau cookies. Itu aja. Tidak minum sirup, tidak minum soda. Tidak minum latte, tidak minum cappuccino. You can drink coffee black tanpa gula. Anything yang bikin nafsu kamu terangsang, stop it. Dan Anda mau tahu, setiap kali setan menggoda kita, selalu pakai apa? The first temptation, iblis pernah mencobai Yesus. Selalu pakai apa? Makanan. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Gak pernah gak makanan. Kalau Miles Monroe berkata, if you cannot control your appetite, you have lost the war. Orang narkoba katanya bertobat, mau stop obat sementara bagi orang narkoba. Setelah stop obat-obatan terlarangnya, you know what? Rokok. Obat kedua dari rokok, supaya lepas dari rokok, permen. Makanya tidak ada orang bekas narkoba yang gak gemuk. Because they consume sugar. Dan kalau masih mengandalkan gula, belum lepas dari addiction. Mereka mesti kecanduan Roh Kudus, baru mereka lepas total. So Roh Kudus akan insafkan kondisi kalian kalau kamu ada di hadirat Tuhan. Dengan dosa-dosa yang kamu gak sadari. Mazmur 19 ayat 13-14 ya. Dosa yang tidak kau sadari, luka batin, sikap yang salah, dendam, benci, everything. So Daniel fast is giving God the space to work on our behalf in the spiritual realm and for our understanding. Tanpa dan puasa Daniel, Allah gak bisa berikan pada kita pengertian dan perkenalan kepada alam roh di mana iblis bercokol bertahta. Karena kamu tidak kasih space buat Tuhan untuk kerja. Apa itu day by day? Berikan rongga, berikan ruangan di jam sibukmu yang luar biasa pentingnya hidupmu itu. Tanpa kau dunia mati, tanpa kau perusahaan mati. Di mana kamu serahkan jam-jam kamu 7 kali sehari atau 6 kali sehari atau 5 kali sehari. Serela kamu serahkan ke Tuhan, izinkan Tuhan bekerja. If you never do that, biar ada kamu pun perusahaan akan hancur. Biar ada kamu hadir pun berantakan semua. Karena kamu kerja tanpa Tuhan. So saya mau perkenalkan mulai minggu ini peperangan rohani to know the kingdom of darkness. Mengenal pekerjaan dan kerajaan Allah. Katakan ada 2 kerajaan. Efesus 2 ayat 1. Coba buka sebentar. Jadi kalau kalian berkata, gue baik-baik aja, gue sehat, amin amin, gue kaya, gaji gue masih besar, semua hidupku beres. Kalau kamu tidak mengakui yang namanya peperangan rohani, then that is very very wrong. Efesus 2 ayat 1, kita hidup dalam 2 kerajaan. Oke, katakan sama-sama ayat 1, 2. Dan 3, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ganti kata kamu dengan saya, 2, 3. Saya dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa saya. Ayat 2, saya hidup di dalamnya. Ngaku gak kamu hidup di dalamnya? Ngaku? Oke. Karena saya mengikuti jalan dunia ini. So di dunia ini ada jalan. Jalan itu bahasa lain dari sistem. Pola pikir. Lanjut. Karena saya mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa apa? So di angkasa ada kerajaan siapa?
kerajaan setan. Jadi kalau kamu berbahasa roh, ngaku anggota gereja tertentu, menjadi penatua, pendeta, diaken, terus kamu pikir kamu hidupnya hebat. Karena duitnya ada, berarti aku benar sama Tuhan. Selama makmur ekonomi, aku dicintai Tuhan. That's the wrong thing. Mafia lebih kaya daripada kamu loh. Jangan bandingin setan sama duit. Itu bukan patokan, duit itu kertas. Ini roh. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu, katakan sama-sama. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara. Bisa nggak orang Kristen lahir baru jadi orang durhaka lagi? 100%. Jadi kalau kamu tersandung sama orang-orang datang ke gereja. Kamu tersinggung, kamu kepahitan sama orang Kristen kok kayak gitu. Kamu orang yang komplain seperti itu orang yang gak pernah baca Alkitab. Karena orang lahir baru bisa kembali berkelakuan durhaka. Bukankah Yudas Iskariot diurapi Roh Kudus? Bukankah Yudas Iskariot dicuci kakinya? Bukankah dia yang jual Yesus? Yudas diurapi loh, tapi belum lahir baru. Bukankah murid-muridnya Paulus banyak yang murtad? Alexander, Demas. Apa garansimu? Cuman satu, bukan kehadiran hari Minggu. Cuman satu, hidup show me your glory Lord. Kalau you don't send me your glory, I will not move. Jaminan Musa cuman satu. Kemuliaan Allah menyertai dia. Enggak ada material sifatnya. Enggak ada duit sifatnya. Ayat 3. Katakan sama-sama. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, apa? Yang lapar terus apa tuh? Yang bingung puasa Daniel memakan apa tuh? Bagaimana setan bekerja mengalahkan kamu supaya imanmu mati? Appetite kamu dirangsang terus. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. So pikiran kamu aslinya jahat atau baik? Hati-hati kalau mengagumi orang. Hati-hati kalau mengagumi orang. Orangnya baik. Pikiran kita otentiknya, aslinya setelah lahir dalam dosa, jahat. Hanya mentingin diri sendiri. Hanya mikirin diri sendiri. Dan ngatur maunya sendiri. Suruh mikirin orang lain, ntar dulu. Gua aja kagak pernah dia mikirin. Buat apa orang lain dipikirin? Kalau sampai keluar suara kayak gitu, kamu ada stronghold di pikiranmu. Kamu prejudis. Orang rasisme, orang prejudis ada orang yang dikelilingi, yang ada benteng-benteng kubu-kubu setan di situ. Gak ada orang baik. Yesus aja gak mau ngakui, aku baik. Hanya Bapakku yang baik. Hati-hati menyembah orang. Saya bersyukur saya masih ada kesalahan. Saya bersyukur saya masih tidak sempurna. Saya bersyukur aku masih dikritik. Kalau saya tidak dikritik, kalau aku tidak dirajam batu, aku gak kembali ke Tuhan. Kita tidak akan selesai diubah sama Tuhan sampai Yesus balik ke bumi. Thank God. Banyak orang gak suka sama saya. Thank God banyak jemaat yang gak suka sama saya. I'm thanking God. And harus masuk ke telinga saya. Because there's no other way untuk saya berlutut di kaki Tuhan kecuali saya dengar berita buruk. Hati-hati sama flirtation. Hati-hati sama orang yang merayu kamu. Yang manis-manisin kamu. Awal kejatuhan adalah rayuan. Bukan kritikan. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka semua. Apakah kita ini orang-orang yang dimurkai Allah aslinya?
Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dan dengan rahmatnya, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Berarti orang yang hidup dengan jalan dunia orang mati bukan? Mati gentayangan, tinggal di kuburnya. Oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Katakan hidup bersama Kristus. Hidup bersama Kristus. To live with Christ Jesus. To live with Christ Jesus. Being with Jesus. Kalau your doing is more important than your being with God, then you are sick. You are evil. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, aku diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Mau mati ke surga? Mau saya khotbah gamblang kamu di surga dan kamu hidup kayak begini? Otherwise aku gak berani ngomong kamu di surga. Ngeri loh, sebetulnya khotbah di depan peti mayat itu mengerikan. Dan sering kali pendeta bisa kompromi khotbahnya demi mengenakan keluarga yang belum bertobat. The only way kamu dijamin masuk ke surga, the only way kalau kamu selalu bersama-sama dengan Yesus dalam kasih karunia-Nya. Dan Allah ngomong gitu sama Musa. Aku tahu kau berkata kasih karunia-Mu menyertai aku. Aku tahu. Tapi kami tidak akan jalan ke tanah perjanjian kalau engkau tidak beserta kami. Anda bisa beli kuburan paling mahal di Bogor, di Sentul. Kamu bisa invest tanah yang paling mahal, pakai marmer semua. Tapi nyawamu tidak bersama Tuhan. Jangan ditipu menjadi mayat materialistik. Matilah sebagai mayat yang rohani. Tidak perlu terlalu muluk-muluk. Even mayatnya Elisa aja bangkitin orang mati. Tundukkan kepala.